Mungkin Pak Jokowi JK mampu bekerja ya ke depan 5 tahun ke depan tanpa dukungan politik yang real di parlemen. Oleh karena itu ya memang paralel ya, koalisinya paralel di pemerintahan dan masyarakat publik ya tentang representasi partai-partai di kabinet. Yang kita persoalkan adalah rekrutmen atau pemaksaan dari partai ketika merekrut orang yang tidak tepat. Jadi mengada-ngada gitu ya. Kalau tidak ada ya sudah. Berarti kembalikan mungkin profesional yang tidak partai. Atau perlu diadakan fit and proper test mungkin? Yang itu sudah menjadi domainnya RI1, RI2. Jadi silakan. Mohon maaf, Pak JK berapa kali dalam wawancara di media menyatakan bahwa kalangan profesional itu bukan berarti bukan dari kalangan parpol. Ada kalangan profesional yang bisa diambil dari wawancara di media menyatakan bahwa kalangan profesional itu bukan berarti bukan dari kalangan parpol. Ada kalangan profesional yang bisa diambil dari partai politik. Iya, menurut saya partai politik itu dibentuk antara lain adalah sebagai satu wadah untuk menggembleng gitu politik. Iya, menurut saya partai politik itu dibentuk antara lain adalah sebagai satu wadah untuk menggembleng gitu ya, kader-kader yang tidak hanya cinta pada negara bangsa ya, paham gitu ya tentang semua landasan pilar dan sebagainya, tapi dia juga sudah siap, partai sudah tahu siapa hebatnya atau kompetensinya di mana. Dengan pesangon integritasnya juga lulus kan gitu, yang diminta kan seperti itu. Jadi kalau memang ada seperti itu ya tidak apa-apa. Partai punya punya satu hak juga gitu ya. Tidak mungkin dia berjuang dalam satu wadah organisasi politik gitu ya, sementara kader-kadernya ditutup gitu ya kemungkinannya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Jadi kita tidak mempermasalahkan itu. Yang kita tidak ingin pemerintahan ke depan itu masih kita saksikan lagi banyaknya yang masuk KPK seperti itu. Nah ini sudahlah, episode buruk itu kita akhiri dengan pemerintahan baru yang katanya itu revolusi mental. Nah ini ikon Pak Jokowi ini nggak main-main menurut saya. Buruk itu kita akhiri dengan pemerintahan baru yang katanya itu revolusi mental. Nah ini ikon Pak Jokowi ini nggak main-main menurut saya. Artinya begini Mbak Wiwi, apa yang sebenarnya yang harus direfleksikan begitu ya dari platform revolusi mental begitu yang dikatakan dalam sebuah kabinet, postur kabinet 30. Saya percaya Pak Jokowi itu sangat pro ya pada gerakan reformasi birokrasi, pada desain besar tentang reformasi birokrasi. Dan dalam konteks itu Pak Jokowi juga tahu bagaimana kebijakan otonomi yang berlangsung sejak 2001 yang lalu mensyaratkan agar birokrasi. Dan dalam konteks itu Pak Jokowi juga tahu bagaimana kebijakan otonomi yang berlangsung sejak 2001 yang lalu mensyaratkan agar birokrasi yang ada di pemerintah nasional itu juga meramping. Jadi dia hanya kaya fungsi tapi ramping struktur. Jadi miskin struktur. Seharusnya seperti yang ada di pemerintah nasional itu juga meramping. Jadi dia hanya kaya fungsi tapi ramping struktur. Jadi miskin struktur. Seharusnya seperti itu. Dan kita harapkan memang kementerian-kementerian yang ada di pemerintah nasional adalah kementerian yang sungguh-sungguh hierarkis dan punya kaki sampai ke bawah. Kita langsung tanya Mas Cahyo dulu. Pembahasan saat ini adalah bagaimana ya memastikan agar postur setiap kementerian itu betul-betul menjamin terlaksana fungsi dasar negara ya, dan menghindarkan adanya duplikasi fungsi, itu yang penting. Dan Pak Jokowi kan jelas bahwa beliau tidak ingin ada dikotomi antara kader partai ataukah profesional ataukah birokrasi, tidak. Yang penting orang itu memahami bidangnya, mempunyai latar belakang pendidikan, mempunyai pemahaman mengenai manajemen. Nah, saya kira fokusnya yang saya cermati dari pernyataan Pak Jokowi adalah ingin mewujudkan tadi pemerintahan yang bekerja, pemerintahan yang efektif. Nah, kunci efektivitas kementerian itu juga terletak pada tadi postur di setiap kementerian. Ini sangat penting ya, karena di samping amanat konstitusi juga sudah jelas bahwa menteri itu merupakan pembantu presiden, merupakan pemerintahan dalam kementerian. Ini sangat penting ya, karena di samping amanat konstitusi
juga sudah jelas bahwa menteri itu merupakan pembantu presiden, merupakan pemerintahan dalam sehari-hari. Nah, maka saya kira fokusnya tadi itu menjamin bahwa terlaksana fungsi-fungsi dasar negara, contoh sehari-hari. Nah, maka saya kira fokusnya tadi itu menjamin bahwa terlaksana fungsi-fungsi dasar negara, contoh fungsi penelitian, fungsi pemberantasan kemiskinan. Kemudian saya kira banyak fokus-fokus yang setidaknya janji jabarkan dalam struktur arsitektur kabinetnya ataupun kebijakan-kebijakan secara jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Saya kira itu. Ya. Artinya kita masih menunggu ini formulasi yang akan dibuat oleh Jokowi dan juga JK terkait dengan postur kabinet seperti apa. Mungkin nanti Mas Sugeng juga punya jawaban. Kira-kira Nasdem cocoknya di mana misalnya? Baik, setelah lagi pemirsa. Pangan prioritas, energi prioritas, penegakan hukum juga prioritas. Jadi semua prioritas. Artinya apa? Kependudukan juga prioritas, pangan prioritas, energi prioritas, penegakan hukum juga prioritas. Jadi semua prioritas. Artinya apa? Artinya bahwa kabinet ini memang mengemban amanah yang tidak main-main. Ini sungguh besar tantangan-tantangan. Kenapa? Karena memang percepatan-percepatan zaman juga sedemikian rupa. Kalau kita tidak segera siap berbagai hal, baik ekonomi, politik, sosial, budaya kita akan segera justru akan tertinggal dari negara-negara lain. Sebentar lagi kita misalnya akan pasar bebas ASEAN dan seterusnya. Nah, ini juga masalah-masalah yang menurut hemat kami di Nasdem, kami exercise semuanya persoalan, termasuk menyiapkan kader-kader yang kita punya ekonom, kita juga punya ahli manajemen pemerintahan, kita juga punya ahli pertahanan, bahkan kita semuanya ada. Karena memang seperti dikemukakan Mbak Siti Suro tadi bahwa partai politik pada dasarnya dibangun memang kita mempersiapkan menjadi kawah candra di muka untuk kader-kader kita segera bisa siap mengampu persoalan-persoalan kebangsaan ke depan. Saya kira itu. Artinya siap diterima, siap ditolak, siap mendapatkan kursi lebih atau mungkin hanya mendapatkan 1-2 kursi? Kita berapapun kita terima. Karena memang kita sebagaimana sering dikemukakan dan itu menjadi komitmen kami oleh Ketua Umum kami Pak Surya Paloh, Bapak. Ini adalah koalisi tanpa syarat. Kita tidak mau ini adalah dalam rangka memperkuat pemerintahan presidensial. Jadi faktor partai politik, sumbangan partai politik dalam kabinet itu sebetulnya adalah sangat tergantung dari, ya lagi-lagi, ini adalah hak prerogatif presiden wakil presiden dan sudah barang tentu presiden wakil presiden juga menimbang berbagai aspek. Sebagaimana tadi dikemukakan mukanya juga menyangkut tentang representasi. Bangsa ini besar, jadi juga menyangkut tentang representasi untuk mencapai kohesivitas sosial, kesatuan dan sebagainya ini menjadi pertimbangan. Ya baik. Ya. Mas Sugeng itu mungkin kita ke Mbak Wiwi terakhir mungkin closing statement singkat gitu terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Intinya siap begitu. Koalisi tanpa syarat begitu harus bisa mengakomodir prioritas. Iya, jadi menurut saya bagus sekali. Closing statement singkat gitu terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Intinya siap begitu. Koalisi tanpa syarat begitu harus bisa mengakomodir prioritas. Iya, jadi menurut saya bagus sekali kalau koalisi yang dipimpin oleh PDIP ini tetap mengedepankan tanpa syarat dan tidak transaksional, dan itu dibuktikan dengan konkret ya melalui nanti postur yang dimunculkan. Posturnya itu representasinya memang meletakkan orang-orang yang akan mampu bekerja, itu penting. Apapun istilahnya, yang kompeten lah, yang punya integritas tidak bisa ditawar lagi. Karena memang menjadi prasyarat mutlak integritas, kredibilitas dari calon pemimpin di kementerian, di lembaga itu bagus gitu ya. Kita dukung seperti itu dan tentunya kita mutlak integritas, kredibilitas dari calon pemimpin di kementerian, di lembaga itu bagus gitu ya. Kita dukung seperti itu dan tentunya kita harapkan jangan sampai lalu harapan masyarakat ini menjadi lumpuh layu hanya karena lalu banyak ternyata yang excuse ya, yang dimana harapkan jangan sampai lalu harapan masyarakat ini menjadi lumpuh layu hanya karena
lalu banyak ternyata yang excuse ya, yang dimaafkan gitu. Ada banyak apologi yang mau bagaimana lagi kan. Jangan sampai bersuara seperti itu RI 1 dan RI 2 ya, pemerintahan yang akan datang, karena dia yang begitu dilantik 1 kali 24 jam memang khusus fokus pada pekerjaan itu. Lah ini yang kita harapkan, bahwa ada kampanye, ada visi misi, ada sekarang pembuktian. Realisasi gitu ya. Bagaimana pembuktian yang Mbak Wiwi? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Mas Sugeng, terima kasih sudah bergabung bersama Kabar Petang langsung dari Wisma Nusantara. Tadi ada Mas Cahyo juga, terima kasih. Begitu, kita akan lanjutkan ke kabar selanjutnya, begitu ya. Di mana ada 4 warga negara asing